Objek siapa? Halo. Halo. Ya, objek kelas intent. Gitu ya. Kemudian dijalankan dengan fungsi start activity. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan gitu kan? Misalkan ini contohnya ya. Contohnya ketika di objek intent ini mau mengirimkan misalkan email dengan memanggil fungsi ini. Ini contoh-contoh aja ya. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Maksudnya bisa di brush up sendiri, menggali informasi sendiri. Ya, pada dasarnya konsepnya seperti itu. Nah, untuk activity itu ada 3 keadaan ya. Ada yang sedang dijalankan gitu ya, yang berada di layar kita paling depan, ada yang dipauskan atau berada di background atau ya, kemudian ada yang dihentikan. Jadi ada 3 keadaan. Berjalan gitu kan, kemudian di pause atau didiamkan, kemudian di stop atau dihentikan. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan tidak tentang activity? Kalau tidak ada, langsung kita praktek. Halo Mas, Mbak. Boleh Pak, langsung Mbak. Oke. Nah, untuk coding yang ada di modul ini kan modulnya dia menggunakan atau tutorialnya menggunakan Eclipse ya. Nanti kalau yang menggunakan Android Studio seperti Bapak itu menyesuaikan. Caranya gimana ya? Caranya dengan searching. Bapak jujur secara codingan pun nggak hafal sama sekali. Ya, jadi searching intinya, searching dan dipahami. Jadi codingannya beda ya Pak? Kenapa? Itu dari Eclipse Codingannya beda. Codingan dari sini. Ya, kadang-kadang ada yang beda. Ada yang memang dia menggunakan Android kan di sini kan pakainya kan this ya. Kalau di Android Studio itu pakainya adalah nama kelasnya dulu. Gitu, ini nama kelasnya. Nggak bisa langsung this. Nah, kita praktekkan ya. Oke. Silakan dijalankan. Kita buat project baru. Sudah muncul belum aplikasi Bapak? Sudah Pak, sudah muncul. Sudah ya. Nah, mau di fullin atau di setengah gini nggak apa-apa? Full. Di fullin aja. Kalau di full, ya kalau di full berarti mohon izin. Siap. Baik. Kalau begitu mohon izin kamera Bapak matikan ya. Iya Pak, boleh. Oke, Bapak matikan. Yang penting suaranya masih terdengar ya. Nah, seperti biasa kita membuat project baru ya dengan file, kemudian new gitu kan, terus new project. Ya. Nah, kemudian new empty activity gitu kan. Kemudian next, kasih nama projectnya apa. Terus jangan lupa minimum SDK-nya. Nah, ini disesuaikan dengan SDK yang teman-teman sudah pasang di sana. Ya, kalau mau berjalan maksimal itu pakai SDK yang paling rendah. Ya, Jelly Bean kalau di tempat Bapak. Nah, kalau teman-teman menyesuaikan. Karena Bapak di sini SDK-nya untuk virtual Android-nya pakai Lollipop, ya Bapak sesuaikan. Langsung aja Bapak pakai API 22 Android 51 Lollipop. Kemudian finish. Jelas sampai di sini untuk buat project baru? Halo? Ya, jelas Pak. Oke. Nah, karena Bapak sebelumnya sudah buat, jadi Bapak langsung aja ya. Oke, langsung aja Bapak buka project Bapak ya tentang materi activity. Maka sudah muncul? Sudah Pak. Nah, kemudian pasti yang akan terbentuk kan activity main ya. Mas, untuk penjelasan dari project-projectnya sudah paham belum? Struktur dari folder direktorinya. Sudah paham belum? Belum Pak. Oke. Nama Java aja. Ya, oke. Intinya yang pertama, kalau kita ada yang namanya Android Manifest gitu ya. Yang sering kita buat ketika kita buat activity baru, dia akan muncul program Java-nya, kelasnya itu di Java gitu ya. Kemudian satu lagi untuk desainnya dia muncul di resource. Nah, di directory layout ini.
namanya sama. Ya, ketika kita memberikan nama activity-nya adalah main activity, maka XML-nya atau interface-nya itu dia akan namanya adalah activity main, dibalik aja maksudnya. Jelas sampai di sini? Kurang lebih struktur utamanya di situ. Ya. Java kemudian sama resource. Nanti manifest ada. Manifest itu dia berisi untuk bagaimana ketika kita memprioritaskan activity mana yang dijalankan. Gitu. Ya, ini nanti dipelajari sendiri juga bisa. Ya. Yang paling utama ini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Mas Mbak? Cukup, Pak. Oke. Kemudian kita mau mendesain GUI-nya, berarti di activity main ya. Nah, di activity main silahkan teman-teman desain ya seperti ini. Kelihatan nggak? Atau kurang besar? Yang dilihat ininya dulu nih. Yang dilihat itu strukturnya ini, struktur komponen tree-nya ini. Berarti yang pertama, layout-nya dirubah. Biasanya kan dia tipenya kan constraint ya, kalau di Android Studio ya. Cara merubahnya tinggal diklik layout-nya, kemudian klik kanan, ya, kemudian convert view. Nah, dipilih menjadi relatif. Kenapa sih Pak kok pakai relatif? Kalau relatif itu dia gampang untuk dipindah-pindahkan. Jelas sampai di sini? Nah, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin saya coba pakai relatif, tapi nggak bisa digerakin, Pak. Masa Makanya sih? saya pakai linear. Iya, Bisa. saya bingung nggak ada garis kayak gitunya tuh. Yang apa? Kayak apa? Nih contoh ya. Misalkan Bapak kan nih pakai relatif nih. Nah, loginnya bisa di drag and drop enak gini. Nah, itu ada Ya. ukurannya kan 88, garis itunya dari bawah, Gitu. garis itunya. Nah, Saya nggak apa ada mungkin gitunya. versinya? Versi kamu pakai yang mana? Ini Bapak pakai Android Studio yang terbaru, Bumblebee. Bumblebee apa Bumblebee ya? Sama Bumblebee seperti kayaknya. yang baru. Harusnya sama Mas, bisa Mas harusnya. Karena sama. Coba deh, nanti dicoba dulu. Ya. Pak, mohon maaf bedanya dengan linear Ya, silakan. apa ya Pak? Bedanya dengan linear. Iya. Oke. Kalau linear ya, layout ini kan linear. Tampilannya dia itu akan kolom, Mbak. Jadi ketika kita isi terus, nih contoh ya, Bapak kasih ini ya. Ini kan masuk nih sini, Bapak kecilin ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Nah, salah. Memang agak ini ya, agak apa namanya? Agak nge-lag ya, Pak. Agak Ngeri, orang bukan. ngeri. Ya, ini komputernya Nyamperin yang ngeri. harus Upgrade. lumayan bagus ya kalau misalkan. Nah, ini kan linear nih, Mbak. Linear itu kita mau masangin apapun dia akan tampil secara kita tampilin apapun maka dia akan disusun secara kolom. Nih contoh, misalkan Bapak mau masang button. Tuh. Ya kan? 2, dia kan kanan. Nah, 3. 4, dia akan disusun secara kanan. Paham Mbak sampai sini Mbak? Itu linear. Iya, Pak. Linear Iya. layout. Jelas ya? Jelas sampai di sini? Iya, jelas Ya, Pak. ini kalau disusun secara horizontal ya. Terus bagaimana kalau vertikal? Kalau vertikal kita ubah nih sini menjadi vertikal. Maka dia akan ke bawah, atas bawah. Seperti ini susunannya. Paham? Jadi disusun Iya, secara paham, vertikal, disusun secara horizontal. Jelas ya? Iya, jelas. Terima kasih Pak. Oke, yang lainnya gimana? Ada pertanyaan? Baik, sama-sama. Tadi cara Halo. gantinya gimana, Pak? Dari constraint. Cara apa? Oh, klik Cara kanan, ganti dari klik kanan. Ya, klik kanan. Ini kan diklik nih. Asalnya mulanya kan constraint, klik kanan, kemudian convert view. Nah, pilih deh yang relatif. Kemudian apply. Sudah? Semuanya, teman-teman? Udah, Pak. Udah, kalau sudah, tambahkan teks. Tarik aja, kemudian text view. Pilih text view, tarik di sini. Ya, tarik. Masang siapa yang itu, Mek? Yang masang siapa? Sudah?
Sudah belum? Enggak, yang Nanti ada ditampilkan loh ya, Bapak ngacak manggilnya. Pak, mohon maaf Pak, Ya, sekali lagi saya silakan. tadi kurang lihat yang Yang mana? relatif layout tambahinnya di mana ya Pak? Relatif nambahin Itu, apa ini, Mbak? Relatif layout ini udah pasti muncul, pasti punya sendiri, diganti maksudnya. Dari constraint, asal mulanya dia defaultnya constraint, Mbak, biasanya. Dari constraint ini asal mulanya. Nah, diganti, cara gantinya dengan diklik kanan nih, Mbak, yang paling atas Iya. kan. Untuk layoutnya klik kanan, convert view. Nah, kemudian Kalau pilih di yang saya tidak ada ya. Oh, ada Pak ya. saja form login di atribut teks. Sudah? Mas, Mbak? Baru sampai linear layout Pak. Sebentar Pak. Enggak, ini belum masuk ke linear layout. Oh, masih. Relatif layout, kemudian tambahin ini form loginnya aja dulu. Satu-satu maksudnya, Bapak pandu satu-satu gitu maksudnya. Sudah? Iya, sudah Pak. Sudah semua? Yang lainnya? Halo? Sudah, Pak. Oke, baik. Kemudian kalau mau merubah ukurannya, adanya di sini. Kalau nggak search aja di sini, teks misalkan. Nah, di sini akan muncul tuh text size-nya. Mau gede besarnya seberapa? Kalau Bapak 34, klik aja 34. Ya. Kemudian posisinya kalau mau berada di tengah seperti Bapak, berarti di sini text alignment-nya center. Jelas sampai sini? Halo. Iya Pak, jelas Pak. Iya Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tambahkan satu layout lagi. Di sini pakainya vertikal. Kenapa vertikal? Karena Bapak mau susun di atas bawah. Ya kan? Maka di sini tambahkan linear layout yang vertikal ini, tarik. Taruh di bawahnya text view. Sudah? Halo. Di mana ya, Pak? Kok saya full, Pak? Apanya full? Oh, kan bisa dikecilin, Mas. Tarik di yang pojok kanan, tarik ke atas gitu, supaya dia kecil. Biasanya kalau ditarik pertama kali memang besar, cuma bisa dikecilin. Karena dia pakai relatif kan bisa gampang digeser-geser. Kan di pojok nih, biasanya kan besar, dia tampilannya kan full. Full seperti ini misalkan. Nah, itu bisa dikecilin dengan cara ditarik gini, seret gitu. Iya, iya. Paham? Jelas sampai sini, Mas? Mbak? Vertikal ya, sudah? Halo? Halo? Ya, sudah, Pak. Sudah. Nah, kemudian tambahkan text view ya, ambil dari teks, kemudian text view, tarik ke dalamnya. Ditarik, drag, terus taruh di dalam. Pastikan dia munculnya nanti di bawah layout vertikal kita. Pasti dia di dalam sini. Sudah? Sudah? Halo? Iya Pak. Oke, sudah ya. Kemudian satunya lagi tambahkan plain text. Tujuannya kita mau input data. Sama, tarik. Ya, tarik, masukin ke layout vertikal kita. Ya, pasti dia akan muncul di bawahnya username. Karena itu defaultnya dia seperti itu.